datang di FLC YouTube channel. Kami adalah bagian dari komunitas sel atau komsel di FLC atau yang biasa kita kenal atau kita sebut passion. Ada saya Susi dan ada juga teman-teman saya di sini, ada Wilda, halo. Ada Kigan, hai Kigan. Tentunya kami bertiga dari komunitas passion, maka kita akan ngobrol-ngobrol tentang passion saat ini, dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah segala sesuatu yang kami sampaikan saat ini ya Bapa boleh memberkati setiap yang menyaksikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita bisa mulai ngobrol-ngobrol sekarang ya, Will dan Kigan. Kigan ini mungkin dari Kigan dulu ya. Kigan ini sekarang adalah fasilitator passion di FLC dan sebelumnya adalah leader di FLC. Jadi leader passion, sekarang fasilitator passion. Kalau fasilitator itu levelnya setingkat di atas passion, ada di atas leader, sorry. Jadi dia memimpin beberapa leader di dalam penggembalaannya gitu ya. Oke, Kigan boleh cerita sedikit nggak waktu jadi leader apa aja sih experience yang dirasakan sebagai leader, kemudian apa aja sih yang terjadi dalam passion gitu? Oke, thank you Sus. Pertama ini saya join di dalam passion sebagai seorang leader sekitar 2-3 tahun sebagai leader, lalu baru tahun lalu dipercayakan sebagai seorang fasilitator. Oke. Pengalaman saya sebagai seorang leader tuh satu hal yang saya pelajari melalui passion, kita nggak akan pernah melakukan sebuah passion yang sama setiap minggunya. Setiap dari minggu ke minggu itu passion begitu dinamis, begitu banyak perubahan, begitu banyak adjustment yang perlu dilakukan. Terutama karena kita tinggal di kota besar, kota Jakarta, dari segi traffic, dari segi kesibukan, dari segi cuaca itu benar-benar nggak terkontrol. Jadi banyak sekali dalam passion selama saya menjadi seorang leader tuh saya mengalami yang kayak passionnya molor, atau tiba-tiba teman-teman yang janji udah akan datang tiba-tiba tuh stuck, nggak bisa datang gitu loh. Dan itu sebagai seorang leader tuh kita harus memaklumi karena again kita semua ini tinggal di kota Jakarta yang begitu unpredictable. Tapi satu hal yang saya pelajari dari passion ini bahwa kalau mereka benar-benar niat dan mereka benar-benar mau, itu seperti passion seperti apapun dengan kendala seperti sebesar apapun, itu bisa tetap menjadi berkat sih setiap minggunya. Dan juga karena passion itu terdiri dari banyak individu yang karakternya berbeda. Passion seperti family. Aku tuh selalu percaya passion tuh seperti sebuah keluarga yang kita nggak pernah bisa memilih siapa keluarga kita. Kita nggak bisa milih. Tuhan, saya mau dong semua keluarga saya orangnya suportif. Saya nggak mau dong semua sibling saya tuh nggak ada yang gampang marah. Semuanya sayang, semuanya baik, nggak bisa. Di passion tuh semuanya berbeda. Jadi ada juga individu-individu yang setiap minggunya datang. Minggu ini mereka begitu seneng, moodnya bagus. Tiba-tiba minggu berikutnya mereka datang, moodnya kurang bagus. Dan mungkin berikutnya lagi datang moodnya bener-bener lagi jelek banget. Lagi emosi, lagi senggol bacok lah istilahnya zaman sekarang. Jadi sebagai seorang leader tuh itu juga penting untuk punya sebuah kepekaan. Dan kita harus bisa menerima. Karena apapun itu, passion itu sebuah keluarga dan family stick together, family support each other. Itu sih yang saya belajar banget, dan saya secara pribadi sih diberkati banget melalui keberadaan saya sebagai seorang leader di passion dan sekarang sebagai seorang fasilitator di passion ini. Puji Tuhan ya, merasa diberkati banget ya sebagai leader dan fasilitator di passion di FLC ini. Oke, boleh cerita sedikit nggak kalau pas kita passion itu apa aja sih yang terjadi selama passion itu, ngapain aja sih mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, ngapain aja sih di passion tuh gitu? Oke, sebenarnya dalam passion ini kita semua udah, dan para leader, fasilitator itu kita sudah sudah di training dengan sangat baik, sudah diberikan pembelajaran, pelatihan yang sangat baik itu tentang bagaimana passion itu seharusnya terjadi. Bukan struktur, tapi itu seperti sebuah alurnya. Jadi passion itu yang benar harusnya pas datang ada ice breaking, ada doa bersama, ada mingling, ada sharing firman, ada doa bersama dan lain-lain. Tapi again, seperti tadi saya udah mention, kita ini begitu dinamis. Jadi kadang tuh kita
passion karena mungkin cuaca buruk, hujan gede, datang nggak mungkin mereka datang langsung kita minta ice breaking. Kadang mereka butuh istirahat dulu, kadang mereka butuh adjustment lagi karena tadi mungkin rushing datang ke patient, mereka butuh istirahat, butuh minum, dan again sebagai seorang leader itu penting buat kita untuk bisa lebih peka, lebih punya pengertian lah untuk gimana cara mengadjust itu sehingga mereka tetap mendapatkan sharing, mereka tetap bisa sharing apa yang mereka dapat di ibadah hari Minggu, mereka bisa tetap curhat apa yang mereka mau sampaikan, tapi di saat yang sama juga semuanya kebagian gitu, karena kan kita nggak mungkin bisa passion hanya untuk satu anggota doang, kita mesti bisa juga melayani semuanya. Jadi itu sih dalam setiap passion tuh yang pasti firman Tuhan akan disampaikan dan kita akan berbagi apa yang didapat di hari Minggu dan of course kita juga akan diberi kesempatan untuk menyampaikan apa beban kita saat itu, apa yang mungkin pokok-pokok doa yang pengen disupport oleh keluarga kita di Passion. Sekarang kita balik ke Wilda ya. Wilda ini adalah salah satu member Passion di Tanjung Duren 4. Untuk diketahui bahwa kita punya 21 kelompok Passion di FLC ini. Dan ya puji Tuhan ya, kita berdoa ke depannya bisa lebih banyak lagi. Dan Wilda adalah salah satu member di Tanjung Duren 4, which is leadernya adalah Kohadi ya. Yang udah tau lah semuanya kalau di FLC ya. Oke, dan Will boleh cerita sedikit nggak experience Wilda waktu pertama kali memutuskan untuk join Passion tuh karena apa sih? Terus mungkin boleh juga cerita Wilda nih kalau secara kepribadian nih kayak gimana sih orangnya gitu, karena apakah introvert, extrovert gitu. Boleh cerita Will? Thank you Sus sebelumnya. Jadi awalnya aku join di Passion itu udah sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi setelah 1 atau 2 bulan aku tertanam di gereja FLC. Dan menurut aku itu komunitas itu penting banget. Ya, karena kita itu manusia yang saling membutuhkan sesama gitu. Jadi nggak bisa kita hidup sendirian gitu. Jadi kita harus terkonek dengan orang lain. Dan khususnya orang-orang yang seiman gitu. Jadi aku tahu penting banget Passion itu, makanya begitu aku join di FLC dan aku mulai kayak tertanam di FLC, aku mulai cari tahu komunitas gitu dan ya. Jadi udah ada kesadaran sendiri ya kalau ini penting gitu ya. Jadi mulai cari tahu gitu ya. Tadi kepribadiannya sendiri itu gimana Will? Wilda nih yang introvert, extrovert atau gimana nih? Nah, kalau aku sih lebih banyak yang diem gitu, lebih banyak yang diem dan kalau komunikasi tuh kayak kurang banget, kayak gak jago banget. Tapi aku tahu kalau untuk tertanam di komunitas itu penting banget. Jadi no matter what, aku harus tertanam dan join di komunitas gitu. Mungkin tapi awal-awalnya ada perasaan ini gak sih kayak apa ya, malu atau mungkin apa ya, kan biasa orang nggak gampang banget ya join di satu komunitas. Mungkin dia ngerasa belum siap, dia nanti aja, atau mungkin dia nanti kalau disuruh ngomong atau gimana gue nggak bisa nih gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak sih pertama? Ada banget. Ada ya? Ada banget. Karena aku tahu diri aku tuh orangnya tuh nggak bisa kayak yang selalu nervous gitu kalau ngomong di depan banyak orang. Sampai sekarang juga masih nervous sih, cuman berusaha sebaik. Sekarang udah lebih ini ya, baik ya sekarang ya. Berusaha sebaik mungkin untuk bisa komunikasi gitu. Jadi perubahan yang di Passion itu berasa banget sih. Jadi setelah aku 2 tahun ikut Passion, aku lebih bisa sharing, lebih nyaman untuk sharing sama teman-teman, meskipun juga kadang tuh masih kayak aduh mau sharing apa ya gitu, masih banyak hal yang kayak suka kayak masih ini aja, kayak nggak nyaman aja gitu. Cuman tapi sudah lebih baik dari 2 tahun lalu ya. Sudah mulai bisa terbuka, membuka diri buat ngobrol, buat sharing sama teman-teman gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya aku punya sih sebuah pengalaman nih kalau aku bisa share sebagai seorang leader. Di awal kepemimpinan aku di dalam sebuah Passion tuh ada satu anggota. Dan again yang tadi aku mention itu kita nggak bisa pilih siapa yang akan jadi keluarga kita dalam sebuah Passion.
sebut saja namanya Mawar ya, saya nggak bisa sebut. Ini apa? Mawar nama samaran ya? Nama samaran, bukan nama asli. Jadi dia ini join di passion saya, lalu awalnya biasa aja, kita kenalan, kita janjian, oke, minggu depan kamu datang ya ke passion saya, rumah saya, alamat saya di sini, datang jam segini. Oke, dia datang. Satu hal yang saya notice, sekitar 2-3 bulan pertama dia join tuh dia diem banget. Diemnya tuh di level yang berbeda lah, diemnya gitu kayak sunyi gitu. Saya tanya apa kabarnya, dia cuman senyum, anggut, baik gitu. Saya tanya hari Minggu dapat apa, nggak jawab juga, jawabnya pendek aja. Oh dapat ini. Saya tanya apa yang mau didoain, diem juga, nggak ada jawab apa-apa. Saat interaksi dengan yang lain pun dia cenderung diem gitu. Ya, 2-3 bulan diem, saya juga bingung, Tuhan kenapa ya, apa dia nggak nyaman, apa ada satu perkataan saya yang salah atau apa. Sampai suatu kali passion saat kita lagi berdiskusi itu tiba-tiba dia kasih pendapat dia, dan pendapatnya strong opinion banget. Dia yang tadinya diem, pemalu dan tertutup banget, tiba-tiba dia ngomong, enggak, saya nggak setuju. Menurut saya tuh harusnya begini karena Tuhan itu begini. Jadi dia begitu leluasa, begitu nyaman, begitu percaya diri menyampaikan pendapat dia, dan dari situ saya langsung semua terkejut, by the way, bukan saya doang, termasuk yang lain. Seluruh passion tuh saat itu terkejut banget kayak, oh ini orang bisa ngomong ternyata gitu. Karena selama ini dia nggak pernah ngomong, dia diem banget deh. Wow ternyata begini gitu, dan di situ saya terberkati banget. Sama seperti Wilda, banyak individu tuh yang awalnya mungkin sulit, awalnya dia perlu merasa nyaman, dia perlu merasa diterima dengan baik, dia perlu merasa bisa dipercaya oleh keluarga passionnya, dan itulah passion itu aku percaya passion tuh membuat orang, membuka kepribadian orang yang tadinya tertutup jadi terbuka, membuat kepribadian orang yang mungkin sudah terbuka bisa menjadi lebih sabar gitu loh, nggak langsung nyerocos, bisa menahan diri, dan itu banyak sekali saya lihat, dan saya begitu diberkati sih di passion ngeliat individu yang seperti Wilda, seperti Mawar yang begitu diubahkan melalui kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita bicara tadi tentang trust gitu ya, kita harus membangun trust supaya orang bisa merasa nyaman buat sharing. Nah kalau dari sisi kalian berdua ini ya, dari Keegan sebagai leader, kemudian Wilda sebagai member, bagaimana sih membangun trust itu supaya akhirnya apa sih yang dilakukan gitu untuk membangun trust itu akhirnya sampai kalau Wilda mungkin di sisi member, Wilda akhirnya jadi berani untuk bicara, untuk ngobrol-ngobrol, kemudian kalau dari leader tuh apa sih yang harus dilakukan buat membangun sampai akhirnya member itu mau terbuka sama kita gitu. Boleh dari Keegan dulu mungkin. Kepercayaan itu harus dibangun sih dari awal. Sesimpel apapun yang di-sharingkan oleh passion member kita di passion, stay in passion. Kita nggak boleh sedikit pun membuka, kita nggak boleh pun sedikit pun bergosip gitu, karena sekali mereka nggak percaya, sekali mereka ragu aja, mereka merasa kalau gue cerita di passion, cerita gue akan terekspos ke bocor kemana-mana gitu ya, kemana-mana, ke sosial media, ke gereja, kemana, itu people akan lost trust, and once people lost trust, itu sulit untuk didapatkan kembali. Jadi sebagai seorang leader sih saya belajar untuk bisa lebih peka sih, lebih peka dan bisa lebih menahan diri sih. Kadang dia cerita sesuatu, bahkan mungkin cerita sesuatu yang saya tahu itu kebenarannya mungkin salah atau apa, tapi saya juga coba sebisa mungkin saya nggak expose, saya sebisa mungkin saya nggak akan sharingkan lagi, saya keep sendiri. Saya bahkan mungkin satu hal yang bisa saya lakukan itu minta tolong didoakan oleh pastor, senior pastor, atau ada seorang passion ya seperti Susi ini, passion seorang yang dipercayakan untuk mewadahi passion. Jadi saya bisa sharing, saya bisa curhat, saya bisa minta didoakan. Tapi secara pribadi sih itu sih yang saya terus belajar juga, membangun kepercayaan dari anggota passion kita itu. Jadi benar-benar yang kita ceritakan di passion ya udah di dalam passion aja ya. Kita nggak akan menceritakan itu kemana-mana. Jadi
jangan khawatir gitu buat teman-teman yang ada di Passion. Oke, kalau Wilda sendiri gimana sih Wilda mendapatkan trust itu, kok Wilda akhirnya mau mulai cerita mungkin hal yang lebih pribadi gitu ya. Mungkin kalau orang Passion tuh awal-awalnya dia cerita yang umum-umum aja gitu kan. Terus semakin lama dia percaya, kemudian dia mulai menceritakan hal-hal yang mungkin lebih pribadi, lebih private gitu, area private gitu. Dan gimana sih jadinya Wilda bisa kayak percaya kepada teman-teman gitu ya? Aku setuju banget sama pendapat Kigen. Jadi dari awal kita Passion pun kita kita udah saling bicara juga kalau misalnya apapun yang dibagiin itu jangan sampai keluar lagi gitu dari tempat Passion gitu. Jadi dari situ udah ada kenyamanan sendiri sih. Jadi dari awalnya sudah ada hal seperti itu, dan teman-teman yang lain juga saat sharing juga mereka juga yang nyaman juga gitu. Jadi kita udah punya kayak tingkat kenyamanan satu sama lainnya. Jadi apapun yang kita sharingin, kita bisa juga sharingin sampai hal-hal yang mungkin awalnya ragu untuk di-sharingin, tapi ketika teman-teman Passion yang lain juga, oh mereka ternyata mau ya sharing pengalaman pribadi mereka gitu, dan pengalaman mereka itu kayak yang wow ternyata tuh mereka ngalamin hal seperti itu ya. Jadi itu juga mengencourage kita buat sharing gitu. Jadi oh ya pengalaman dia tuh seru juga ya, pengalaman dia tuh mungkin kayak yang kayak kadang tuh berpikir tuh oh dia tuh ngalamin hal yang luar biasa juga loh, mungkin nggak selalu yang mudah gitu kan. Ada hal-hal yang kayak sulit juga dalam kehidupan mereka. Jadi aku mulai mau kayak terbuka juga sih dari situ, kayak ter-encourage gitu. Oke. Jadi adanya vulnerable dari teman-teman gitu ya. Mereka berani terbuka. Kemudian kita juga melihat mereka bisa dipercaya. Nah, akhirnya kita juga mau buat ini ya. Kian mau nambahin? Iya, aku tadi setuju banget sama yang Wilda mention itu. Kita sebagai leader pun juga harus berani terbuka loh. Karena aku percaya kepercayaan itu dua arah. Mereka bisa percaya kita saat kita percaya dengan mereka. Pertanyaannya, beranikah seorang leader atau beranikah kita sebagai seorang Passion member juga berani terbuka? Passion itu aku percaya itu bukan sebagai sebuah tempat curhatan doang. Kita semua curhat, tapi di Passion juga kita dilatih untuk mendengar. Kita juga dilatih gimana kita bisa menerima cerita orang lain. Yang tadi Wilda bilang berani mendengar, oh bahwa sebenarnya tuh orang juga pernah ngalamin. Oh dulu dia pernah ngalamin dan dia ditolong Tuhan, dan gue percaya Tuhan yang sama juga akan menolong gue. Itu sih yang aku percaya dari sebuah kepercayaan itu dibangun dari dua arah sih. Jadi kita juga harus berani mengekspos diri kita juga mesti berani menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang lain pun merasa nyaman untuk bercerita kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Good point ya. Oke, selanjutnya nih mungkin ada nggak sih satu hal yang baik gitu ya? Mungkin banyak banget hal yang baik, tapi satu hal yang mungkin memorable atau ada testimoni apa nggak selama di dalam Passion, selama kalian di dalam Passion gitu? Testimoni ya mungkin ya banyak ya, mungkin ada. Kalau di selama ini di Passion sendiri, tentu kita juga sering melihat, biasa kalau hari Minggu ada kesaksian-kesaksian dari teman-teman Passion, dari leader ataupun member, ada yang ketemu jodoh gitu ya. Kemudian ada yang sakit disembuhkan, terus ada dibantu dari masalah ekonomi, terus ada perubahan karakter dari yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, nah gitu. Nah kalau dari kalian berdua sendiri nih, apa sesuatu mungkin yang bisa jadi testimoni buat teman-teman di sini? Dari Kigan dulu boleh? Oke, mungkin banyak sih, sejujurnya banyak banget perubahan yang hal-hal baik yang aku terima yang begitu memberkati aku sih. Tapi mungkin kalau salah satu yang paling jadi highlight aku ya tadi yang aku cerita itu, bagaimana aku melihat nyata gitu di hadapan aku sendiri, week in and week out, orang yang sama, orang yang begitu pemalu, orang yang bahkan awalnya tuh aku pun juga jujur sebagai pribadi aku tuh mulai meragukan diri aku sendiri, apa jangan-jangan aku bukan seorang leader yang tepat buat dia gitu loh. Ada beberapa kali aku mengalami seperti itu, dan bahkan aku pun merasa apakah
apakah mungkin sebaiknya aku konsultasikan ini, mungkin dia harusnya dengan leader yang lain yang lebih bisa cocok dengan dia, tapi enggak, setiap minggu aku alamin, setiap minggu aku jalanin orang yang sama, exact same person. By the way, orang ini juga seingat aku selalu duduk di spot yang sama setiap patient setiap minggunya. Sampai hafal dia ya. datang, orangnya selalu on time, datang di tempat, datang on time, duduk di tempat yang sama, duduk langsung diam sampai patient selesai dia diam. Dan aku melihat perubahan Tuhan, dan saat itu terjadi dengan dia mulai terbuka. It's just getting better gitu loh. Menurut aku setiap minggunya aku ketemu dia, bahkan di hari Minggu dia yang tadinya dia pendiam, dia bisa dari cara dia memuji menyembah pun aku begitu diberkati. Dulunya dia hanya tepok-tepok, diam-diam kayak diam. Dia mulai bisa berekspresi dengan bebas. Dia bisa mengangkat tangan dia bisa ceria, dia bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sih itu tetap menjadi satu testimoni yang begitu memberkati aku banget sih. Perubahan yang dialami seseorang dalam sebuah passion yang begitu nyata, begitu real aku lihat, dan aku diberkati banget. Jadi apa ya, sebagai seorang leader gitu, ternyata orang yang Tuhan percayakan buat kita gembalakan, terjadi perubahan dalam kehidupannya gitu ya. Itu sesuatu yang apa ya, yang memuaskan, menyenangkan gitu ya. Dan jujur aku merasa seorang leader, it's not us gitu loh. Itu bukan karena kita, itu bukan karena kemampuan skill kita, itu karena bener-bener apa ya, sentuhan Tuhan gitu kan. Itu bener-bener sebuah perubahan yang dilakukan Roh Kudus terhadap kehidupan dia, dan kita sebagai leader diberi kesempatan untuk menyaksikan secara langsung aja, itu udah sebuah privilege yang luar biasa sih. Luar biasa ya. Kalau Wilda gimana Wil? Ada satu testimoni gitu nggak selama di Passion? Banyak banget sih kalau aku yang aku alamin gitu kan ya. Dari aku ingat banget dari awalnya aku join Passion itu sampai tahun kedua, kalau aku kilas balik tuh banyak banget perubahan yang Tuhan kerjain di dalam hidup aku gitu kan. Salah satunya aku bilang, jadi yang aku yang susah komunikasi, yang susah cerita, jadi bisa lebih nyaman dan bisa lebih baik lagi dalam membuka diri. Nggak cuman di Passion aja, tapi di lingkungan luar. Nah gitu. itu juga poinnya ya, dari dalam gereja lah kita belajar gitu ya, sehingga kita juga di area luar gereja kita juga bisa melakukan hal tersebut gitu. Ya, perubahannya tuh nyata sih, nggak cuma di dalam aja tapi di luar juga, jadi lebih ada confident juga saat ketemu orang, saat di lingkungan luar yang aku bilang itu. Dan kalau karakter itu banyak banget sih perubahannya. Jadi dulu tuh aku suka yang khawatir ya kan, suka kayak yang semuanya tuh aku simpan sendiri gitu. Tapi setelah aku ikut Passion, aku lebih banyak bisa terbuka sama orang, dan dari pengalaman yang aku sharingin ke mereka dan dari pengalaman yang mereka sharingin itu juga memberkati aku sih. Jadi Tuhan bentuk karakter aku yang dulunya suka khawatir atau apapun itu yang kurang bagus jadi lebih baik lagi. Dan dulunya mungkin nggak kayak lebih nggak egois juga sama orang-orang di sekitar aku gitu. Iya, jadi baik banget sih perubahannya, lebih ke arah yang lebih baik sih. Yang lebih baik, yang positif tentunya positif, ya. Mungkin yang terakhir di situasi saat ini, situasi kita tahu ya, kita semua sedang social distancing ya, nggak boleh ketemu satu sama lain. Sementara kita orang-orang yang hidup dalam komunitas, biasanya kita seminggu sekali kita ketemu gitu ya, kita Passion, kita komsel. Nah, kalau dari Wilda sama Kigan, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman sih, supaya mungkin kita bisa tetap keep in touch, atau mungkin supaya kita tetap dalam keadaan seperti ini, kita tetap punya iman dan pengharapan kepada Tuhan, nggak terlalu khawatir berlebihan gitu. Ada sesuatu yang pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman, dari mana Wilda dulu nih? Kalau dalam situasi sekarang ini sih jujur aja sempat khawatir gitu, cuman dari ya apalagi kalau kita lihat pemberitaan gitu kan, dan di saat-saat ini juga aku
banyak juga sih mengisi diri aku dengan hal-hal positif, seperti kalau aku suka banget dengerin sermon dari YouTube gitu kan. Jadi di momen-momen seperti ini saat aku nggak bisa ngapa-ngapain, yang kayak keluar pun juga hanya sebentar gitu kan, terus balik lagi untuk hal-hal yang urgent, aku lebih banyak spend waktu kayak dengerin sermon dan dengerin lagu-lagu pujian gitu. Jadi ya jadi itu menguatkan juga, jadi nggak yang ketakutan sama berita, tapi yang mengisi dengan hal-hal yang membangun juga sih gitu. Karena jangan lupa juga ya, kita juga punya konten-konten yang menarik yang selalu kita upload buat menemani semuanya. Jadi tetap saksikan juga di YouTube channel FLC tentunya ya. Kalau kalian ini ada melakukan, kalau komsel gitu kan udah nggak bisa ketemu nih, nggak bisa passion nih. Sempat aku lihat kemarin sempat online ya, passion online ya. Oke, jadi bisa juga, maksudnya walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, kita juga tetap bisa melalui online, melalui platform-platform yang udah disediakan ya. Oke, kalau Kigan? Di saat social distancing saat ini sih, menurut aku salah satu yang harus tetap kita jaga, bahkan mungkin kita tingkatkan, itu sih care ke sesama kita, terutama dalam sebuah passion. Mungkin yang dulu sebelum social distancing itu mungkin kita cuman WhatsAppan 2-3 hari sebelum passion. Jangan lupa ya besok datang. Siapa aja nih bisa datang, siapa yang mau bawa makanan atau ini dan itu atau ya yang lain-lain. Tapi di saat social distancing saat ini penting banget untuk kita tuh nunjukin, dan ini genuinely kita care dengan yang lain, karena itu menjadi sebuah kekuatan baru sih buat setiap orang. Mungkin yang tadinya cuman WhatsAppan seminggu sekali bisa mulai lebih rutin. Hai, how are you? Gimana hari ini? Gimana hari ini work from home? Ada nggak yang bisa didoain, dan ada nggak yang mungkin kita perlu saat ini? Ada yang bisa aku bantu nggak? Ada yang bisa aku support nggak? Kayak gitu. Itu penting banget di saat seperti ini, bahwa mungkin kita social distancing secara fisik, kita nggak ketemu secara fisik, kita nggak bersentuhan, kita nggak dekat, tapi rasa itu, care itu nggak boleh hilang. Hanya sesimpel WhatsApp atau call atau video call, apapun itulah, kita diberkati banget dengan banyak teknologi saat ini yang kalau kita pergunakan dengan baik itu powerful banget. Kita hanya bisa sesimpel udah minum vitamin belum? Gimana hari ini? Udah berjemur belum? Atau banyak hal. Tapi keep doing that because we need that the most. At this difficult time kita perlu banget tunjukin care kita, dan aku percaya dari sebuah passion itu bisa terjadi sih. Itu care itu bisa sangat terjadi dalam sebuah passion itu. Oke. Thank you ya buat Wilda sama buat Kigan. Thank you. Berarti mudah-mudahan kita punya kesempatan di lain waktu buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi demikian obrolan kita tentang komunitas atau passion, dan mungkin juga ada beberapa orang mungkin yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus komsel, kenapa sih kita harus passion, dan kalau di FLC sendiri, passion adalah wadah untuk memuridkan jemaat-jemaat di FLC yang Tuhan percayakan. Dan memang bagus banget kalau kita bisa ibadah tiap hari Minggu gitu ya. Kita rajin ibadah, nggak pernah absen setiap hari Minggu. Tapi tentunya kita juga butuh orang-orang, kita juga butuh teman-teman untuk support kita, untuk kita saling berbagi, untuk kita bisa saling mendoakan, sehingga karena kita tahu kita nggak bisa memuridkan di tengah keramaian. Kalau di hari Minggu itu sifatnya cuma satu arah, kita cuma mendengar saja, kemudian orangnya juga banyak banget. Tapi kalau di dalam komunitas kecil, kita orangnya lebih sedikit, kemudian kita bisa membahas firman di hari Minggu itu, kita bisa bahas, kamu dapat apa ya, Tuhan bicara apa sama kamu melalui firman tersebut. Terus kita bisa coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita juga bisa cerita sharing, satu minggu ini kita menghadapi apa sih, kemudian kita bisa didoakan oleh teman-teman kita di dalam komsel atau passion ini sendiri. Jadi mungkin bagi jemaat Tuhan atau teman-teman yang belum join passion, kita juga mengundang, nanti kalau misalnya keadaan sudah lebih baik, boleh ya sama-sama kita passion di FLC. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.